wabarakatuh. Kalau kita bunyi sambutan salamnya ini belum nengok. Kalau ibu tadi batul kami nanti makan kapal selam angan-angan. Sudah itu makan kue putu. Ngapo Bapak Ibu jawab salam tidak semangat? Pecah daya wong yang lagi putu. Jadi kita coba untuk lebih semangat lagi Bapak Ibu ya. Kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku dah dulu. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan, keberlimpahan rezeki, zuriyah yang saleh dan salehah. Wa kama jama'ana Allahu jami'an fi hadzal masjid. Nasallallahu ta'ala an yajma'ana fi jannatin na'im. Ma'al anbiya was-siddiqin was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyai'in tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Izzatul Islam beserta jajarannya, wa ala ra'sihi Bapak Yusuf beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para kiai, tokoh agama, para ustaz dan ustazah, haji dan hajah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak RT, Bapak RW, pemuka masyarakat, hadirin wal hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan rezeki, dan insyaallah memudahkan dalam segala urusan kita dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jam kalau di depan itu jam 9 lewat 13 menit. Jadi ini nah dibantu sedikit. Tantang Tanjung Atap seberang Tanjung Batu. Bapak Ibu duduk yang mantap, insya Allah kita ceramah sampai jam 12:30. Sanggup Bu? Sanggup? Sanggup Pak? Kalau tahun baru masih tahan tidur siang, ngapo nyimpan tenaga lagi jam 12 enggak tuh tahan nandon nyelang ke duit untuk apa? Beli percon ini puisi kayak ini tahan. Nah ini kita insya Allah semangat kita lebih dari ya. Beberapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan detik ini kita masih sehat. Kita sampai detik ini masih sempat
Kita sampai detik ini kita mulai tahun baru Islam Bu, Pak, Bu. Kalau tahun baru masih 1 Januari itu kita nunggu jam 0 yang kita sebutkan tadi, tahan semuanya makan apa biar dah ngantuk, nunggu jam 0 tadi. Nah, tahun baru Islam kita ni taghyir al-yawm fi taqwim al-hijri bad'an min salat al-maghrib. Jadi tahun baru Islam itu berbeda. Jadi mulainya itu mulai maghrib tadi, pergantian. Jadi maghrib tadi kita sholat, kita mulai dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita baca sholawat dan lain sebagainya, isya berjamaah. Insya Allah ini adalah bad'ul al-khair, permulaan yang baik bagi hari-hari kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena Nabi sering mengingatkan ibu, yang nak makan makanlah, ada apa yang minum sambil lantai. Karena kita janji dari sampai jam 1:30. Tak tahu siapa yang terakhir. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat kata Rasul yang sering kita bukan tak tahu, sebenarnya tahu, tapi sering lupa dan menganggapnya itu bukan nikmat. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Kapan kita ingatnya, Bu? Kalau lah terkepor, baru kita sadar nikmat sehat. Benar tak Pak? Kalau lagi macam ini, wah, belum terasa, ada video, ada video, nyampak dikit, jauh dari penyawaan. Tapi kalau sudah sakit, sudah terkepor, jauh memang, barulah dia sadar bahwa nikmat sehat itu begitu mahal. Pepatah Arab mengatakan as-sihhatu tajun la ya'rifuha illa al-marid. Kesehatan itu ibarat mahkota yang mahal harganya. La ya'rifuha illa al-marid. Tidak sadar bahwa nikmat sehat itu mahal, kecuali orang yang sakit baru tahu. Oh ya Allah, rupanya lemah. Kalau ke masjid ini baca berjalan kaki baik, tak perlu bertongkat lagi, tak perlu diantar pakai kursi roda. Itu uji kita yang sekarang. Ini kan kalau kita mensyukuri nikmat tadi. Kalau sudah sakit baru kita sadar. Kalau masih sehat ini jarang. Karena dalam pikiran kita masing-masing ini Bapak Ibu yang kebiasaannya ini, yang namanya nikmat itu kita maknai dengan sesuatu hal material. Yang berdagang, dagangannya laris, baru buka jam 7 pagi, jam 8 habis diborong. Ada pesanan pulau, rupanya untuk acara tahun baru Islam ini. Alhamdulillah, baru dikatakan ini yang anaknya honor 15 tahun, tiba-tiba diangkat jadi P3K. Alhamdulillah ya Allah, nikmat. Ini dalam pikiran kita itu sesuatu yang berbau-bau materi. Jarang Pak kita, alhamdulillah badan sehat. Jarang. Iya. Kapan mulai sakit baru tahu. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, al-gharibu huwal insan. Manusia ini Pak, kita ini aneh katanya.
Kita ini makhluk aneh. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ngapo aneh? Yudhahuna sihatahum min ajlil mal. Lebih kurang seperti itu berkata beliau, maknanya mereka itu mengorbankan kesehatannya untuk nyari duit. Bener tak? Siang malam dah tahu hujan petir, panas, hujan, pokoknya betul nyari duit. Semayang tidak, puasa lewat, nyari duit. Woi kaki kata kawan, petir ni, hai dah mampu. Insya Allah dah mampu. Terakhir tekepor, mengorbankan kesehatannya untuk mencari duit. Laba duit, ini laba duit dia lah ceritanya ngomong tadi. Summa yudha'una amwalahum min ajli sihah allati dayya'ahu. Karena sudah ada ketahanan tadi siang malam keluar sehingga berdalu, dah tahu dah tiduran nyari duit tadi itu sakit. Iya bukan rokok, sakit. Nah karena sakit tadi berobat ke puskesmas tidak sanggup puskesmas. Iya, lanjut dirujuk ke rumah sakit ini apa? Husein misalnya. Tipe A. Tak sanggup juga bawa ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia. Akhirnya duit yang dicari tadi lengket Pak, habis. Untuk apa? Nyari sehat. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, aneh manusia itu mengorbankan kesehatan untuk nyari duit, lah dapat duit, korbankan duit tadi. Kok simpanan pensiun itu Pak? Habis, duit asuransi habis. Iya. Jualnya lagi untuk pergi berobat tadi. Nah ini, maka kita yang sehat, kita bersyukur. Alhamdulillah badan sehat. Ini memaknai hijrah ini kita banyak-banyak bersyukur. Jangan nunggu duit dulu baru bersyukur. Sekarang ini bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Aman badan sehat Pak. Walaupun makan asin, jiwa asin berwayang. Jiwa asin berwayang tahu? Mungkin yang paling murah kalau di antara itu nambah 2 piring. Tapi kalau nggak sakit, di rumah sakit itu banyak niat Pak, yang bawa ke roti keju lah, yang ini bawa ke buah yang tidak pernah dimakan oleh kita. Kan tidak ada dimakan oleh yang sakit tadi. Siapa yang mau hajar? Yang menunggu. Iya. Benar tak? Jadi kita bersyukur. Kalau badan sehat itu ngapok, banyak contoh ibu bapak yang berbahagia. Contohnya apa? Hari Minggu ngapok? Hari Sabtu atau hari Minggu itu biasa kita kondangan. Nah ini ceritanya orang Palembang kondangan ke tempat akikah Pak. Yo. Kalau akikah itu menunya apa? Kambing. Pergi kondangan, ini cerita nikmat sehat tadi Pak Haji. Penting nikmat sehat. Pergi kondangan, balik dari kondangan itu tak lagi ini naruh ke sendal langsung ke dapur. Ditanya oleh anak gadisnya, Pak, bukannya tadi kondangan ke rumah Cik Mina? Iya. Apa bicara masih kelaparan nih Pak? Tak makan apa di situ? Kayak makanan apa? Oh, bukannya dari makanan, makanan banyak. Ado-ado, Cemina itu berduit. Yang paling berduit di RT itu. Iya, makanan ado-ado. Tapi ngapa tidak macam
makan yo. Buka menu yang pertama tadi kambing. Belum temakan, lu temang gue keras pokoknya. Iya. Ngapo mampu kambing. Iya. Langsung ingat. Uji dokter kalau kamu makan kambing naik tensi kamu. Urung. Padahal pengen. Buka sebelah ada ikan. Ikan melembang kan tidak masalah. Tidak masalah melembang. Iya, iwan kan. Masalahnya bu, ikan tadi lumur tempoyak. Iya, masa tempoyak. Tidak baca dulu makan. Iya, naik kena durian. Buka sebelah lagi nak. Nah, sayur mayu, kurang, kunci kita cak kecil deh. Nah inilah mungkin sehat ini. Lupa ada samuran. Yo, kalau dimakan kacang mengacang itu baca esot kali. Kurung pulau. Nasi lalu tadi tu, ada lawannya. Alhasil dia buka yang sebelah sana pempek. Nah pempek kita ni kalau mulai dari pempek sepeda sampai pempek yang mahal tu lemak tu lah dia gitu. Dimakanlah pempek ini cerita dulu. Iya. Dimakanlah pempek tadi digunyal ke kanan. Tak baca, apa gigi lah habis. Iya. Coba ke kiri yang gigi. Cak masih sebatang gigi di sebelah kiri ini. Rupa tak harus juga tak baca. Iya. Ditelan kebesaran bu. Iya. Loba kalau tak kemisi kalau ditelan kebesaran alhasil tolak kiri tolak kanan jangan cium jingok buang ke bawah. Balik ke rumah berlah. Waman wamin menekismu fil khalqi. Ini sering kita baca dalam surat Yasin. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan lagi seperti penciptaan semula. Jangan kecil lagi kalau tua. Ngapo? Makan pedas tak tahan. Jangankan level 3 cuan yang level berapa itu? Yang level berapa? 13, 14 itu. Iya, yang berasal malah makannya. Yang level 0 dengan tren kakek-kakek iya. Ngapo? Balik lagi cak budak kecil. Penciptaan Allah seperti itu. Jangankan makan yang ini tadi, yang keras-keras tak baca. Contoh pempek tadi tak baca lagi. Makan bubur. Ini siklus kehidupan kita yang pasti kita akan alami. Maka nikmat sehat, nikmat sempat tadi kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung baik kita. Karena judul besar kita itu adalah aktualisasi nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjutnya aja. Kalau pembukaan lah 20 menit. Iya. Nah, apa? Pak Ali Semak sedikit paling agak jauh ya, yang lain dekat-dekat sini lah. Kalau namanya jauh, apa paling jauh? Iya. Tapi aku nengken nih kawan aku nih antar gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita niatkan hari ini Pak. Kita niatkan kita mensyiarkan membuktikan kecintaan kita akan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan dipuisikan adik tadi membakar apa? Petasan, tiup trompet itu duit kalau ini keluar duit tidak makanan dapat. Alhamdulillah. Masih saya tadi menggoda apa? Yo. Pak Kapuro Ustaz, ada ngantuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dari
hadirin salam tentu selalu mulai tahun hijrah ini kita galakkan, kita basahi lisan kita dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari bersalawat tadi Pak Bu, yang terpenting adalah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan baca yang besar, ya kita mulai banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Supaya kaget kita pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bapak Ibu, kalau nak andalkan ibadah kita, ibadah Allah sehari-hari, yang ngomong, yang dengarkan, aku yakin sama baik kita nih Pak. Belum sanggup kalau umpamanya kita ajal kita datang dalam waktu dekat ini, rasanya belum banyak amal kita nih Pak. Rasanya tidak tahu kalau yang berani, aku berani. Sekarang siap, berasa belum ada Pak yang sanggup uji misalnya ini uji malaikat, siapa nama surga? Aku. Kalau sekarang dia kaget dulu ya, anak masih kecil. Kalau tapi kaget, ya kan? Kalau nama surga ya mati dulu, mengaji dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu, kita perlu banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW karena ibadah kita kurang, dosa kita banyak. Aida deh aku sejak balik umroh itu alhamdulillah pokoknya jadi dia kan. Padahal Bu Pak, dosa itu tidak terasa. Dosa itu tidak terasa. Ibu bapak jika aku ceramah ini ada mungkin dalam pikiranku aja. Ini anak dosa. Ada yang namanya sum'ah, ingin didengar. Ada yang namanya riya, ingin dipuji. Banyak Pak dosa kita. Tidak terasa. Banyak kita dosa tapi kita tidak sadar. Maka kita perlu banyak-banyak berselawat, mengamalkan sunnah Rasul supaya nanti dapat pertolongan dari Rasulullah SAW. Karena ibadah kita kurang, dosa kita banyak. Contoh kasus ini Pak. Ini kalau ceramah lagak dan Pak, biasanya harus kita sering-seringin dengan cerita supaya tidak hantu. Bu ya, cerita. Ini komplek Patra Sriwijaya. Tiba-tiba datang, ini cerita imajiner, tapi terjadi imajinasi. Datang pendatang baru, datang ke komplek ini Pak, berduitnya Pak, beruang Bu, iya. Dia beli rumah, beli tanah di sini, anggap ya ada tanah pengaji, bahasa dusunnya pengaji. 4 buah rumah dibuatnya siko, ya kan? Pokoknya luas, dibuatnya rumah 4 tingkat. 4 tingkat Bu rumahnya. Mobilnya Alphard, mengkilat-kilat. Nah uang ini Bu Pak, ngundang kita datang ke rumahnya. Ini lah besar, rumahnya lah jadi 4 tingkat. Lah jadi gue luas halamannya 4 tingkat rumahnya tadi. Undang jemaah kita ini, tetangga jemaah masjid untuk datang ke rumahnya selamatan. Cerita punya cerita, biasa kita baca Yasin. Baca Yasin ikut tadi. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Terus kita banyak. Wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Berdiri tuan rumah. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya kami ini ada nazar, jadi minta tolong uji kawan tadi kalau sudah. Ini minta tolong bacaan Yasin itu di setiap tingkat rumah kami ini. 4 tingkat. Iya. Jadi jemaah terpecah dulu. Ada sebagian nak balik, ada sebagian jangan. Ujian ini balik kita. Iya. Sekali lagi lah menges macam 4 kali.
si kawan yang tadi jangan Jo. Kau tadi mau di rumahnya nih, 4 tingkat. Kalau birunya lemah. Mikir ke makanannya tadi kalau lemah-lemah. Yang kelompok yang dah kalah balik tadi, dia nak pikir tadi udang satam. Tahu udang satam kan? Yo, ngai di sini ya. Udang satam, pindang tulang, ayam panggang, ya kan? Apa banyak orang. Akhirnya yang nak balik tadi berpikir bujur. Laju tidak jadi balik. Tidak jadi balik ngapo? Terpikir juga kalau aku balik ni, ya masa aku kata kawan makan lama. Laju pulau tingkat kedua. Wa ilaihi turja'un. Ketika 30, wa ilaihi turja'un. Ketika 4 itu, wah lamangnya sekali memang. Wa ilaihi turja'un. Ceritanya tadi kan. Tiba waktu makan, kata rumah Bapak Ibu, terima kasih kami tidak mengizinkan untuk keluar dari rumah ini sebelum memakan santapan yang telah kami sediakan. Rupanya Pak yang dianggap dalam pikiran kawan yang kalah balik dari gudang satam. Apalagi Bu? Pindang tulang. Apalagi Bu? Ayam panggang. Kalau keluar bubur kacang. Banyak lamanya juga dari kacangnya. Tidak sesuai ekspektasi. Rumah besar 4 tingkat, mobil 2 Alphard menkilat-kilat, sedangkan minta baca Yasin 4 ulang, apa keluar bubur kacang. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira ini imajinasi. Kalau Bapak saat itu dalam salah satu undangan beliau itu, sanggup tak kalau tak ngomong ke rumah tadi, ngomong ke rumah tadi? Sanggup tak Pak? Sanggup tak nak ngatur ke rumah tadi? Rumah ustaznya dah sanggup mungkin. Iya. Jangan memang. Kalau nak bubur kacang macam ini, dah usah nak bubur macam 4 ulang. 3 kali saya ni baca aku beli. Mau padahal salahnya apa Pak? Salahnya apa? Dia undang minta tolong baca Yasin, kita main terlalu tinggi ekspektasi. Tidak salah Pak, tidak kata Pak kewajiban undang untuk makanan lemah-lemah. Bahkan dia udah ngejauh makanan udah masalah sebenarnya. Ya, nah kita terlalu tinggi ekspektasi kepada manusia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya kita memaknai hijrah ini kita berubah. Dikatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi secara fisik setelah Fathu Makkah. Mekah sudah aman, tidak perlu lagi hijrah. Tapi hijrah kita selaku kita muslim ini adalah al-hijratu minasyarr ilal khair. Pindah hijrah dari kejahatan kepada kebaikan. Ini yang kita inginkan Bapak Ibu yang berbahagia. Ngapa? Ini makna hijrah yang harus kita laksanakan. Berubahnya tahun, kita menyambut tahun baru hijrah ini dengan semangat tafaulan. Tafaul itu artinya optimisme, Pak. Optimisme kita semoga tahun ini, makanya banyak yang membuat resolusi tahun baru hijrah, misalnya 1447 Hijriah, aku nak ini. Yang dari sholat Jumatnya di bawah gedung situ misalnya, ada betul rasanya. Nah, sengaja niat sebenarnya. Datangnya cepat sebenarnya, tapi nak belakangnya masih di sana. Padahal dia lagi
itu bawa dulu saking belakang dulu. Nah mulai tahun baru hijrah ini agak maju dulu. Kalau baca duduk di depan. Ini makna hijrah yang kita inginkan, minasyarri ilal khair, dari sesuatu yang jelek kepada sesuatu yang bagus. Ini yang kita inginkan, makna perubahan dari tahun baru hijrah ini. Kita hijrah dari tak bersyukur menjadi bersyukur. Ya. Dari galak ngomong ke bapak, laki aku ini Tuhan pula tahu. Misalnya ini, ya, dibangun ke lakinya cuma mulutnya dekatnya. Tua bangga, bangunlah. Ingat umur, nasibnya berubah. Ya, ini makna hijrah, kita ingin berubah tadi. Hadirin dimuliakan Allah SWT, perubahan ini yang kita inginkan dalam acara-acara seperti ini. Kita yang mulai dari dulu mungkin kurang bersyukur menjadi lebih bersyukur. Kenapa? Karena manusia Bapak Ibu sejatinya ini memang banyak godaan. Kalau urusan kebaikan dia ingat, tapi kalau urusan kejahatan dia lupa. Maka disebutkan zikrul hasanatil madiyah. Sifat kita manusia itu ingat kebaikan yang telah kita lakukan, padahal dia belum tahu. Atuqbalu am turad, diterima apa ya kebaikan yang tadi. Ada orang daerah kita sana nak balik ke Meranjak, ini cerita lain. Banyak cerita. Tahun 90-an bawa proyek terminal 7 masih